Saya tahu betul apa yang melatar belakangi para pendiri organisasi yang bernama Islam Jamaah ini. Jika kemudian ada seseorang atau beberapa orang menyatakan bahwa golongannya adalah golongan yang selamat, tahu dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya hanya ingin menggunakan kesempatan untuk menyampaikan sebuah kritik ya, tapi kritik membangun sebetulnya. Yang saya tujukan kepada saudara-saudara saya dari Islam Jamaah Islamiyah atau sekarang lebih dikenal dengan LDII kalau nggak salah ya. Jadi begini, saya tahu betul apa yang melatar belakangi para pendiri organisasi yang bernama Islam Jamaah ini. Ya, tahu betul bukan berarti saya terlibat di dalam pendiriannya, enggak. Saya nggak kenal. Cuma saya bisa baca pikirannya. Jadi mereka sebetulnya berangkat dari hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Hanya satu yang selamat. Itu. Nah, sekelompok orang atau orang-orang tertentu dia fokus ke masalah golongan yang selamat. Jadi berangkat dari hadis itu, ya mungkin dia berfantasi membuat sebuah kelompok apapun namanya, ya, dengan harapan kelompok inilah sebagai kelompok yang selamat, ya kan gitu. Terus dengan segala macam doktrinnya lah dipromosikan bahwa kita ini golongan yang diselamatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang tahu golongan yang selamat itu? Siapa yang menentukan selamat tidaknya suatu golongan? Itu kan rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahui golongan yang selamat itu. Jika kemudian ada seseorang atau beberapa orang menyatakan bahwa golongannya adalah golongan yang selamat, tahu dari mana? Berdasarkan apa? Ya kan? Apalagi dia bisa memastikan gitu, golongannya adalah golongan yang selamat. Ini kan sama saja dengan tindakan mendahului Allah dan Rasulnya. Perbuatan yang mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Memastikan sesuatu yang menjadi kewenangan Allah untuk memastikannya. Kan mendahului. Nah, di surat Al-Hujurat ya, di ayat 1 itu tegas. Perintah Allah tegas itu. Ya, Hujurat ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau sudah dikatakan janganlah kamu mendahului Allah, haram. Hukumnya haram memastikan sesuatu yang kepastian itu Allah yang menentukan. Ya kan? Jadi kalau ada pemahaman, ada keyakinan bahwa Islam Jamaah adalah golongan yang selamat, itu sama saja sudah mendahului ketetapan Allah, mendahului takdir Allah. Dan jelas Allah menegaskan, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, artinya apa? Haram. Ya, haram. Itu satu. Kedua, ini bagi para jamaah, ya, perlu diberitahu. Ya.
siapa yang harus diikuti dan siapa yang tidak harus diikuti. Di dalam surat Yasin ayat 21 jelas instruksinya. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ikuti, apakah imam atau siapa, alim ulama, ustadz, yang tidak meminta imbalan apa-apa kepada kita, itu yang benar. Sekarang pertanyaannya, diminta nggak? Ya terserah namanya apa kan. Kalau sudah diminta, ditentukan, nggak benar udah. Jadi yang bisa kita ikuti itu adalah mereka yang tidak meminta imbalan, karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mendapat petunjuk. Lah kalau dia sudah minta imbalan, ya berarti kan nggak dapat petunjuk orang ini. Sederhana aja mikirnya. Selanjutnya soal sholat di masjid. Yang saya dengar di luar anggota Islam Jamaah tidak boleh sholat di masjid mereka, kan gitu. Dengan alasan termasuk orang kafir. Saya cerita sedikit. Di zaman Rasulullah, pernah suatu ketika Rasul itu menerima kedatangan tamu-tamu orang Nasrani yang mau berdebat. Ya. Kemudian orang Nasrani itu bicara mau ibadah, jadi mau berpisah karena mau beribadah. Ditawarkan oleh Rasul, ibadah aja di masjid ini kan rumah Tuhan juga. Tapi dengan pertimbangan tertentu mereka nggak mau. Tuh, ada juga riwayat ketika Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Baitul Maqdis, Palestina. Itu seorang pemimpin gereja di situ menawarkan kepada Umar, kalau sudah waktunya mau sholat di gereja aja, silakan. Tapi Umar berpikir nanti takut salah paham generasi berikutnya. Itu pun ditolak. Artinya antar umat yang berbeda saja gak ada problem soal tempat sholat, tempat ibadah, gak ada problem. Ini yang ngasih contoh Nabi sama Umar bin Khattab, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Lah sekarang kalau faktanya sesama umat Islam dicegah, nggak boleh di masjid tertentu gitu. Ini gimana? Jadi sama saja ketika kita melarang orang Islam sholat di masjid yang kita kuasai atau kita miliki, sama saja telah menjadikan masjid itu seperti kuburan, ya, atau seperti tempat sampah, ya, yang tidak layak untuk sholat. Ini secara nggak langsung ke sana mikirnya. Nah, dari dua pertimbangan tadi, keliru besar. Kalau ada umat Islam di luar organisasi nggak boleh sholat di masjid milik organisasi tertentu, keliru besar. Berarti sudah membuat jurang, padahal sama-sama Muslim. Ya, untuk kafir tidak kafirnya seseorang itu ada ukurannya, ukuran syariatnya ada, bukan pakai ukuran keanggotaan organisasi. Nah, itu kan doktrin, membuat ajaran baru, nggak benar. Ya. Kemudian terhadap jamaah yang hijrah katanya dicaci maki, ya, dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang nggak enak lah. Padahal Rasul mengatakan memaki orang Islam itu fasik, ya, memaki orang Islam, orang mukmin itu fasik, termasuk rusak, durhaka. Itu aja ukurannya. Mencaci maki orang Islam itu fasik.
Ya. Ya, saya bacakan. Di hadis Imam Bukhari bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, memaki orang muslim adalah durhaka atau fasik dan membunuhnya adalah kafir. Nah, jadi udah luar biasa sebetulnya. Oke, hanya itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk saudara-saudara saya yang di Islam Jamaah, ya, untuk evaluasi lah, memperbaiki diri kan gitu. Berilah kesadaran yang sebenarnya gitu. Dan bagi jamaah yang kebetulan menonton ini kan bisa paham, ya, beberapa kekeliruan besar yang dilakukan oleh para pengurus daripada organisasi ini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi lebih baik lah. Kita ini sama saja, semua muslim, tapi yang mana yang selamat mana yang enggak itu urusan Allah, kita nggak tahu. Nah, ketika kita sudah merasa yang paling benar, itu berbahaya, ya. Karena boleh jadi ya kita yang tidak selamat. Ketika kita merasa yang paling benar paling selamat, justru sebaliknya, kita yang nggak benar, kita yang nggak selamat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.